Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, sudah cuci tangan belum kalian? Kalau belum, silahkan pause video ini dulu. Pause dulu video ini, Pause dulu videonya. cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih, pakai sabun. Jangan lupa pakai sabun, oke? Ayo kita tungguin. Ayo, kita tunggu. Dan kalau kalian sudah cuci tangan, silahkan lanjut nonton video ini. Ingat, nontonnya di rumah aja ya. Oh iya, nontonnya di rumah aja ya. Ingat, nonton di rumah aja ya. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, oke? Yuk jaga kesehatan. Yuk, jaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Winara Salita dari Prodi Pendidikan Matematika 2018B STKIP PGRI. Hai, perkenalkan nama saya Samratul Alfi Laila NIM 185060 dari Prodi Pendidikan Matematika 2018B kelompok 7 mata kuliah. Hai, perkenalkan nama saya Yoga Dwi Andika NIM 185061 dari Prodi Pendidikan Matematika 2018B kelompok 7 mata kuliah telaah kurikulum. Hai, perkenalkan nama saya Milenia Aftasa Fitri NIM 185072 dari Program Studi Pendidikan Matematika 2018B kelompok 7 mata kuliah telaah kurikulum. Ini kami akan membahas mengenai fungsi dan komponen kurikulum 2013. Nah, sebelum kita membahas pada topik yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu kurikulum. Dengarkan penjelasan berikut. Pengertian kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kurir yang berarti adalah seorang pelari, dan dari kata kurere yang berarti tempat berpacu. Bila dilihat dari pengertian ini, istilah kurikulum pertama kali digunakan di bidang olahraga, cabang atletik. Lalu, pengertian kurikulum secara istilah ialah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan ataupun ijazah. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Intinya, kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sampai sini mengerti? Mari kita lanjut. Sedangkan untuk pengertian kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetisi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Untuk tujuan kurikulum 2013 sendiri adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, dalam hal ini, pengembangan kurikulum 2013 itu difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik. Berupa apa pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik tersebut? Yakni berupa panduan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang telah dipelajarinya secara konseptual. Baik, dari penjelasan tadi bisa dipahami. Kalau sudah akan dilanjutkan oleh Lala. Silakan Lala. Terima kasih ya guys, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang komponen kurikulum 2013. Di sini kurikulum 2013 itu memiliki komponen utama, itu ada 5. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada strategi pembelajaran, yang keempat ada organisasi kurikulum, yang kelima ada evaluasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan pendidikan direkomendasikan sebagai pengembangan pertumbuhan yang seimbang dari potensi dan kepribadian total manusia. Itu bisa melalui spiritual, intelektual, perasaan, dan kepekaan fisik, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan.
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi masyarakat, bangsa dan negara. Permendikbud nomor 69 tahun 2013, kurikulum 2013 itu bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Kita mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, bernegara. Kedua, ada materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak terlepas dari filsafat dan teori pendidikan itu dikembangkan dalam hal ini. Ada materi pembelajaran itu disusun secara logis dan sistematis dalam 10 bentuk, yaitu yang pertama ada teori, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada generalisasi, yang keempat ada prinsip, yang kelima ada prosedur, yang keenam ada fakta, yang ke-7 ada istilah, yang ke-8 ada contoh, yang ke-9 ada definisi, yang terakhir ada proposisi. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari 10 unsur tersebut. Yang pertama ada teori. Teori itu seperangkat konsep atau definisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasikan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang kedua, ada konsep. Konsep itu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dan kekhususan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga, ada generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dan analisis pendapat dan atau pembuktian dalam penelitian. Yang keempat, ada prinsip. Prinsip yaitu ide utama atau pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang kelima, ada prosedur. Prosedur yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Keenam, ada fakta. Fakta itu sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang, dan tempat serta kejadian. Yang ketujuh ada istilah. Istilah itu kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Ada contoh atau ilustrasi, yaitu tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu pendapat. Yang kesembilan ada definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal dalam garis besarnya saja. 10 ada proposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Itu tadi penjelasan singkat dari 10 bentuk materi yang disusun secara sistematis. Nah, secara garis besar itu dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Nah, yang ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi yang digunakan dalam pengajaran itu mencakup cara atau metode mengajar dan alat pengajar yang digunakan. Nah, dalam hal ini guru itu dapat menerapkan banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran, dan setiap strategi pembelajaran itu memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Ada organisasi kurikulum. Nah, beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum, munculnya terjadi keberagaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Nah, menurut penelitian, itu paling tidak ada 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama, ada mata pelajaran terpisah. Mata pelajaran terpisah ini itu kurikulumnya terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, itu mata pelajaran berkorelasi. Nah, berkorelasi ini itu diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisah mata pelajaran. Prosedur yang ditempuh itu menyampaikan pokok-pokok yang saling berkorelasi guna untuk memudahkan peserta didik memahami pelajaran tertentu. Yang ketiga, ada bidang studi, yaitu organisasi kurikulum yang berupa mengumpulkan beberapa mata pelajaran yang sejenisnya
serta memiliki ciri-ciri yang sama dan berkorelasi dalam suatu bidang pengajaran. Yang keempat, ada program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan pada mata pelajarannya. Kelima, itu ada inti masalah, yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah, di mana masalah-masalahnya itu diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya itu diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalahnya. Yang keenam, ada ekletik program. Nah, ini tuh suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Nah, yang kelima itu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini itu dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan. Nah, itu ditinjau dari berbagai kriteria agar dapat memenuhi kurikulum tersebut dapat berjalan sesuai rencana atau tidak. Di sini sudah bisa dipahami. Baik, kalau sudah akan dilanjutkan oleh Meli. Oke, terima kasih Lala. Saya akan melanjutkan untuk poin yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip kurikulum 2013. Kurikulum memang bukan satu-satunya penentu mutu pendidikan. Ia juga bukan perangkat tunggal penjabaran visi pendidikan. Meskipun pendidikan, kurikulum menjadi perangkat yang strategis untuk menyampaikan kepentingan dan membentuk konsepsi dan perilaku individu. Umumnya, para pendidik dan masyarakat luas tidak menyadari apa sebenarnya peran kurikulum di dalam proses pembelajaran peserta didik. Kurikulum adalah program dan isi dari suatu sistem pendidikan yang berupaya melaksanakan proses akumulasi ilmu pengetahuan antar generasi dalam suatu masyarakat. Kurikulum 2013 dirumuskan dan dikembangkan dengan suatu optimisme yang tinggi untuk menghasilkan lulusan sekolah yang lebih cerdas, kreatif, inovatif, dan memiliki percaya diri yang tinggi sebagai individu maupun sebagai bangsa, serta toleransi terhadap segala perbedaan yang ada. Tujuan pengembangan kurikulum 2013 terutama adalah untuk mengatasi masalah dan tantangan berupa kompetensi real yang dibutuhkan oleh dunia kerja, globalisasi ekonomi pasar bebas, membangun manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pada kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Pembelajaran pada kurikulum ini lebih menggunakan pendekatan saintifik dan tematik integratif. Proses pembelajaran diselenggarakan dengan interaksi, inspirasi, menantang, dan memotivasi siswa kreativitas dan kemandirian sesuai bakat minat, fisik, dan perkembangan psikologis siswa. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dimaksudkan untuk melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, bisa disebut KBK, yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencangkup kompetensi sikap pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. Dengan kata lain, hard skill and soft skill berjalan secara seimbang dan berjalan secara integratif. Dalam hal ini, ada perubahan paradigma kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013, yaitu sebagai berikut. Untuk nomor pertama, KBK 2004 dan KTSP 2006 berisi tentang standar kompetensi kelulusan diturunkan dari standar isi. Dan untuk kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Untuk yang kedua, dari KBK 2004 dan KTSP 2006, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran yang dirinci secara standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Untuk yang kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi kelulusan melalui kompetensi isi yang bebas mata pelajaran. Untuk yang ketiga, KBK 2004 dan KTSP 2006, pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Untuk kurikulum 2013, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk poin keempat, KBK 2004 dan KTSP 2006,
Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Untuk kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian poin kelima, KBK 2004 dan KTSP 2006, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah. Dan untuk kurikulum 2013, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti atau tiap kelas. Kemudian untuk poin ke-6, KBK 2004 dan KTSP 2006, KBK 2004 dan KTSP 2006, kurikulum adalah bagian dari standar isi, dan kurikulum 2013, kurikulum adalah turunan dari SKL, SI, proses dan penilaian. Tabel di atas menjelaskan perubahan paradigma kurikulum dari kurikulum yang lain. Kemudian mengacu kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 2013, yang mana suasana belajar sangat menyenangkan. Proses belajar terbukti interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi siswa kreatif. Dan kemandirian siswa, bakat minat, fisik, dan perkembangan psikologi siswa. Sehingga dalam hal ini cocoklah K13 dikembangkan dan diterapkan di Indonesia sesuai dengan harapan masyarakat. Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum 2013 ini sama seperti prinsip-prinsip penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013. Berikut. Yang pertama, A. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Keimanan dan takwa serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik. Secara utuh, kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Untuk poin B, kebutuhan kepentingan masa depan, yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir, mempertimbangkan nilai dan norma Pancasila agar demokratis dan bertanggung jawab, toleransi dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini dalam proses pembelajaran. Untuk yang C, peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Pendidik merupakan proses sistematika untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri. Adapun afektif, kognitif, psikomotorik, perkembangan secara optimal. Dan yang poin D, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Daerah memiliki keberagaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keberagaman tersebut untuk menghasilkan lulus yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah. Poin E, tuntutan pengembangan daerah dan nasional. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Untuk poin F, tuntutan dunia kerja. Kurikulum harus memuat hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk poin G, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum harus dikembangkan secara berskala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, teknologi, dan seni. Poin H, agama. Kurikulum harus mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Poin I, di mana perkembangan global, kurikulum menciptakan kemandirian, baik individualisme pun bangsa yang sangat penting ketika dunia digerak oleh pasar bebas. J, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang poin K, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Poin L, kesetaraan gender. Kurikulum harus diarahkan kepada pendidik yang berkeadilan dan mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender. Untuk poin M,
Karakteristik satuan pendidikan kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan. Sedangkan Asep Heri Hernawan dan kawan-kawan pada tahun 2002 mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip relevansi secara internal. Kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Ada tujuan, bahan, strategis, organisasi, evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevan, tuntutan, potensi, serta didik. Untuk poin yang kedua, prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi. Untuk poin yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar dan disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antara jenjang pendidikan maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Untuk poin yang keempat, prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal. Yang kelima, prinsip efektivitas, mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan agar kegiatan yang mubazir. Pengembangan kurikulum terkait dengan perkembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu ada 1. Berpusat pada koreksi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendukung pencapaian tujuan. Tujuan tersebut, pengembangan potensi peserta didik disesuaikan dengan potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Untuk poin yang kedua, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, adat istiadat, serta status ekonomi dan gender. Untuk poin yang ketiga, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Dan oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan, untuk yang poin 4, relevan dengan kebutuhan perkembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Poin yang kelima, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan nasional daerah harus saling mengisi dan memperdayakan sejalan dengan foto Bhinneka Tunggal Ika dan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pemenuhan prinsip-prinsip di atas itulah yang membedakan antara penerapan satu kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, yang justru tampaknya sering sekali terabaikan karena prinsip-prinsip khusus itu oleh dikatakan dengan sebagai jiwanya kurikulum. Baik, sudah bisa dipahami? Jika sudah, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Wina Rosalita. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum adalah upaya pelaksanaan atau penerapan kurikulum yang telah ada. Dalam implementasi kurikulum, kita dituntut upaya sepenuh hati dan keinginan kuat dalam pelaksanaannya. Implementasi kurikulum juga diartikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak yang baik. Berdasarkan definisi implementasi tersebut, implementasi kurikulum 2012 dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.